Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang tari kecak. Adik-adik Sobat Eksis, pasti kalian tidak asing bukan dengan tarian yang berbunyi cak 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 cak? Yap, benar sekali, tari tersebut bernama tari kecak dari Bali. Adik-adik Sobat Eksis, ternyata tari kecak memiliki sejarahnya loh. Bagaimana ya sejarah tari kecak dan gerak tarinya? Agar kalian lebih mengetahui tentang tari kecak, yuk kita simak video ini sampai selesai. Tari kecak adalah tari yang berasal dari Bali. Tari kecak memiliki cerita, sejarah, dan filosofi tarian khasnya. Tari kecak dipertunjukkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan irama tertentu sambil menyerukan cak 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 serta mengangkat kedua tangan. Tarian ini disebut juga dengan nama tari api atau tari cak. Para penari dalam tari kecak itu duduk melingkar dan menggunakan kain khas Bali yang bermotif kotak-kotak seperti papan catur dan ditaruh di pinggang. Beberapa pemeran juga memerankan tokoh seperti Rama, Sinta, Rahwana, hingga Hanoman. Tari kecak merupakan ritual Sanghyang atau tradisi menolak bala yang diselipkan kisah Ramayana di dalamnya. Tari kecak menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta oleh Raja Rama yang dibantu Hanoman. Hanoman lalu memorak-porandakan tempat penyekapan permaisuri Sinta dengan membakarnya. Namun, Hanoman justru terkepung oleh prajurit Raja Rahwana dan hampir terbakar. Pada awalnya, Raja Rama mengalami kekalahan, tetapi tidak menyurutkan kesungguhan Raja Rama menyelamatkan permaisurinya. Raja Rama berdoa dengan sungguh, dan kemudian berusaha kembali. Pada akhirnya, Raja Rama dapat menyelamatkan permaisurinya. Makna nilai moral dalam tarian kecak ini ialah kasih yang tulus akan menang dengan doa dan kesungguhan. Asal-usul munculnya tari kecak itu sudah berawal sejak tahun 1930 silam. Tarian ini ternyata sudah diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang seniman asal Bali bernama Wayan Limbak. Pria berkelahiran 1897 ini berkolaborasi dengan seniman lukis dan musik asal Jerman bernama Walter Spaes. Nah, seniman inilah yang memperkenalkan tari kecak ke dunia mancanegara. Tari kecak biasanya dilakukan oleh puluhan laki-laki yang bertelanjang dada serta menggunakan kain khas Bali bermotif kotak-kotak yang ditaruh di pinggang hingga dengkul. Tarian ini awalnya hanya dipentaskan di beberapa desa saja, seperti Desa Bona, Gianyar. Namun secara berkembangnya waktu, tari ini dipentaskan di seluruh desa serta di beberapa kegiatan seperti festival yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Macam-macam gerak dasar tari kecak. Gerak penari kecak tidak harus mengikuti pakem-pakem tari yang diiringi oleh gamelan. Dalam tari kecak ini, gerak tubuh penari lebih santai dan yang lebih diutamakan adalah jalan cerita dan perpaduan suara. Tarian kecak juga disebut dengan ritual Sanghyang. Jumlah penari kecak terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, sehingga menghasilkan suara yang keras dan lantang. Umumnya memang dimainkan oleh 50 hingga 70 orang penari, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan oleh ratusan hingga ribuan orang. Dalam membawakan tari kecak, gerakan penari dibagi menjadi 4 bagian. Adegan pertama adalah kisah ketika Sinta diculik oleh Rahwana saat Rama sedang berburu di hutan. Kemudian adegan kedua berkisah tentang burung Garuda yang berusaha menolong Sinta, tetapi gagal karena sayapnya putus ditembak oleh Rahwana. Selanjutnya, pada adegan ketiga bercerita tentang Rama dan Laksamana yang tersesat di hutan sehingga meminta Hanoman untuk menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Adegan keempat atau terakhir adalah saat Hanoman membakar kerajaan Alengkapura dan mengabarkan pada Sinta untuk tenang serta menunggu pertolongan dari Rama. Jika 4 adegan tersebut digabung, akan menceritakan kisah Ramayana, sebuah cerita yang berkisah tentang sosok jahat Rahwana yang menculik Dewi Sinta kemudian diselamatkan oleh Rama melalui Hanoman. Sekarang kita bahas tentang busana dan tata rias dalam tari kecak. Para penari dalam tari kecak itu menggunakan busana adat khas Bali. Para penari laki-laki dalam tari kecak itu bertelanjang dada dan menggunakan kain sarung yang bermotif kotak-kotak
dengan warna hitam dan putih, serta dilengkapi gelang kerincing yang digunakan ataupun dipakai pada pergelangan kaki. Sedangkan para pemain yang memerankan tokoh-tokoh dalam kisah Ramayana akan menggunakan tata rias serta busana tertentu yang mendukung karakter yang diperankannya. Agar penampilan lebih maksimal, maka pemeran juga bisa menggunakan aksesoris dan properti pendukung yang sesuai. Selain menggunakan busana dan tata rias, dalam tari kecak juga bisa menggunakan properti yang mendukung agar penampilan tari kecak lebih maksimal. Nah, berikut ini adalah properti yang digunakan dalam tari kecak. Properti tari kecak. Yang pertama yaitu bara api. Bara api adalah salah satu properti yang harus ada dalam tiap pertunjukan di tari kecak. Bara api ini akan diinjak oleh tiap penari tanpa menggunakan alas kaki atau hanya dengan kaki telanjang saja. Yang kedua, bunga kamboja. Bagi warga Bali, bunga kamboja adalah sari alam yang dapat membawa pencerahan serta sari kebaikan. Bunga kamboja kerap kali dimanfaatkan dalam berbagai upacara ritual khusus, salah satunya tari kecak. Bunga kamboja biasanya diselipkan di daun telinga para penari. Yang ketiga, gelang kerincing. Gelang kerincing ini menghasilkan bunyi yang keras guna mengiringi musik. Dalam tari kecak, gelang ini hanya digunakan pada kaki pria yang menjadi Ramayana. Selain digunakan di kaki, gelang kerincing digunakan di pergelangan tangan. Yang keempat, selendang hitam putih. Para pengiring tari kecak menggunakan selendang berwarna hitam putih dengan motif kotak-kotak. Selendang hitam putih ini disematkan ketika sedang menari. Kain yang digunakan ini mempunyai makna yaitu sebagai konsep Rwa Bineda yang identik dengan warna hitam putih. Yang kelima, topeng. Properti tari kecak yang wajib digunakan berikutnya adalah topeng. Topeng digunakan oleh penari utama yang memiliki peran sebagai Hanuman, Sugriwa, dan Rahwana. Dan yang terakhir, tempat sesaji. Tempat sesaji biasa diletakkan di beberapa sudut tempat. Hal ini dipercaya dapat membantu mendatangkan keberuntungan serta menolak segala kesialan yang ada. Untuk iringan musik dalam tari kecak sendiri, tari kecak tidak menggunakan iringan musik, melainkan melalui teriakan cak 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 oleh para pemainnya yang diteriakan secara kompak. Selain itu, tari kecak juga diiringi oleh suara gemerincing dari gelang kerincing yang dipakai oleh para pemainnya. Agar kalian lebih mengerti tentang tari kecak, kalian lihat cuplikan tari kecak berikut ini. Nah, itulah tadi materi tentang tari kecak. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya.